Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. الفصل الثامن pasal yang ke-8 fi sifati dhahkihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menerangkan tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bukaihi dan menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atasihi dan bersinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasal yang ke-8 ini akan menerangkan tentang sifat atau bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tersenyum dan tertawa, dan juga bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, dan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftarra dhahikan iftarra an mithli sanal barq idza tala'la'a wa an mithli habbil ghamam. Ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftarra, yaitu apabila tertawa. Makna asalnya iftarra ini membuka mulutnya sehingga bebacan jaya pon Madura, giginya Nabi SAW tampak, dhahikan hale tertawa. Jadi iftarra ini membuka mulut, ya, atau langsung diberi makna tertawa. Iftarra maka terbuka mulutnya Nabi SAW. Nah, kalau diberi makna sempurna maka terbuka mulut Nabi SAW sampai terlihat gigi-giginya beliau, artinya gigi depan dan gigi anyab, gigi seri ya, yang kanan kiri ini yang membawa terlihat manis ini. Tertawa an mithli sanal barq, dari seperti cahaya kilat. Idza tala'la'ah, apabila bersinar, ya, al-barq. Wa an mithli habbil ghamam, dan dari upama butiran embun. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tersenyum sampai terbuka mulut sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka tampak keluar sinar dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terlihat gigi-gigi beliau ini an mithli habbil ghamam, seperti butiran embun. Artinya sejuk dilihat, bercahaya tapi dilihat sejuk. Subhanallah. Ini cahaya dan kewibawaan serta keindahan dan kecantikan seperti ini adalah karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam jullu dhahikihi at-tabassuma, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sepertinya wa kana jullu dhahikihi sallallahu alaihi wasallam, mungkin begitu, tapi memang asalnya begitu. Memang sallallahu alaihi wasallam ini di kitab asalnya jatuh sesudah kana, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam jullu dhahikihi, kebanyakan, ya, tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tabassumah, yaitu mesem.
mesem, tersenyum, artinya tidak sampai membuka mulut. Tidak sampai membuka mulut. Ada yang mengatakan terbuka mulutnya sedikit tanpa mengeluarkan suara. Ya, kan ada apa namanya? Ada tabassum, ada dhahik, ada gah-gah. Ya, ada istilahnya begitu kalau dalam itu. Jadi ada apa namanya? At-tabassum. Tabassum itu infitahul fam bila saut. Terbukanya mulut tersenyum tapi tanpa apa namanya? Tanpa suara. Kalau ad-dhahik, dhahik ini tertawa dengan suara sedikit. Misalkan. Kalau gah-gah itu terbahak-bahak. Nabi SAW tidak sampai begitu. Jullu tabassumi, jullu dhahikhi at-tabassum. Paling banyak Nabi kalau tertawa itu misem. Kadang tidak sampai terlihat gigi beliau, tidak terbuka, tidak sampai terbuka mulutnya, kadang sampai terbuka. Jadi ketika terbuka itu juga masih kategori tabassum kalau tidak sampai mengeluarkan suara. Kalau sampai mengeluarkan suara itu namanya dhahik. Nabi SAW kalau tertawa tidak sampai gah-gah, tidak sampai terbahak-bahak. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maka Nabi SAW jullu dhahikhi at-tabassum. Kebanyakan kalau tertawa ini misem, walaupun sampai terbuka mulut sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Ini tidak menafikan, kata Sayyidina Imam Asy-Syaikh Al-Lahji rahimahullah ta'ala, tidak menafikan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, la tukthirud dhahk fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Jangan kalian memperbanyak, jangan kalian sering-sering, kata Nabi SAW, tertawa, karena tertawa itu bisa membuat hati kita lemah atau bahkan mati. Karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Ini kalau tertawa sampai terbahak-bahak, kata para ulama. Kalau misem enggak. Tapi Nabi SAW memang kalau cerita dengan sahabat misem, kadang sampai dhahik bi sautin qalil. Nah, tapi jullu dhahiki at-tabassum. Wa an Abdullah bin Al-Harits radhiyallahu ta'ala anhu qala ma ra'aitu ahadan, tidak melihat aku ahadan akan seorang, aktsara yang lebih banyak, tabassuman misemnya, tersenyumnya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya lebih banyak tersenyum, misem beliau itu daripada tertawa. Tertawa artinya sampai mengeluarkan suara. Kalau ketemu dengan siapapun, Nabi SAW dengan sesama orang mukmin itu misem, apalagi dengan anak-anak kecil, apalagi dengan al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, dihibur oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa 'ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma ra'aitu Rasulullah, tidak melihat aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu, sama sekali, mustajmi'an, akan tertawa sempurna. Mustajmi'an ini tertawa sempurna, dhahikan, hali tertawa, hatta ara minhu lahawatihi, sehingga melihat aku minhu dari Rasul, lahawatihi, akan lahawatnya Rasul. Artinya lahawat itu adalah daging yang bergelantungan di paling atasnya tenggorokan atau di ujung mulut. Kalau orang Madura bilang tengcal-tengan. Kalau kita menganga, menganga, terus ambil center, paling belakang mulut itu ada 2 butir daging yang yang bergelantungan, itu lahawat namanya. Kata orang Madura tengcal-tengan, karena berkelateng-kelateng itu. Jadi
Ini mungkin diantara filter makanan atau nafas atau minuman yang akan masuk ke dalam kerongkongan dan mulut kita, agak perut kita. Nah, wallahu alam itu fungsinya apa? Subhanallah, Allah yang maha tahu, Allah yang membuat. Kedokteran pastinya tahu tentang itu. Jadi Nabi SAW kalau tertawa, kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat tertawanya Nabi SAW sampai membuka mulutnya lebar, sehingga aku bisa melihat tengcal-tengannya. Itu tidak pernah itu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Wa an Abdullah bin Al-Harith aidan radhiyallahu taala anhu qala, ma dhahika Rasulullah, tidak tertawa siapa Rasulullah SAW illa tabassuma, kecuali tersenyum. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsu, yaitu tidak bercerita atau tidak menceritakan Rasul akan hadisan, akan hadis, illa tabassama, kecuali mesem atau tersenyum ya Rasul. Atau tidak bercerita akan satu cerita illa tabassama, kecuali mesem atau tersenyum ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dhahiku ashabih, dan ada apa tertawanya sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, indahu, di depan Rasul, at-tabassuma, yaitu mesem, yaitu tersenyum. Jadi karena pimpinannya begini, ya sahabatnya begitu. Kalau syekhnya, kalau gurunya seperti ini, muridnya, santrinya pasti seperti itu. Inda ghairi min ghairi sautin, hale dari tanpa suara. Karena gurunya sudah begitu, muridnya begitu. Jangan gurunya mesem, muridnya terbahak-bahak. Jangan iktidaan beh, karena mengikuti bihi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tauqiran lahu, dan menghormat kepada Rasul, mengagungkan kepada Rasul. Wa kanu idza jalasu indahu, dan ada ashab idza jalasu, yaitu apabila duduk ashab indahu, di depan Rasul, ka'annama ala ru'usihimut thair, seakan-akan yaitu di atas kepala mereka at-thair, apa namanya at-thairu, ka'annama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di atas kepala mereka burung. Artinya fis sukun was sukut, karena mereka diam ketika ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam dengan tenang, mahabatan lahu wa ijlala, karena wibawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, sehingga mereka sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyaksikan betapa perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang luhur, akhlaknya beliau itu memang luhur. Kemudian kamal rutbatih, pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul sempurna, sehingga mereka para ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan, sangat mentauqir, mengijlal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya ada burung yang datang hinggap di kepala mereka, maka burung itu tidak akan gelisah dan tidak akan gampang lari, gampang terbang, karena mereka itu seperti batu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak bergeming sama sekali, saking khusyuknya beliau di depan Nabi, saking mentakzimnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saking takjubnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ajra bihi ad-dhahik, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila terlanjur bihi, kepada Nabi tertawa, ketika terlanjur keluar suara, wada'a yadahu, maka meletakkan Nabi akan tangannya Nabi ala fih, di atas fihi, mulutnya Nabi. Jadi kalau terlanjur keluar suara, Nabi SAW langsung meletakkan tangannya yang mulia di atas mulutnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak dibiarkan dari mulut sallallahu alaihi wasallam yang mulia keluar suara banyak di dalam tertawa. Nah, ini patut kita contoh, jangan dibiarkan kita terbahak-bahak. Ini laki-laki, apalagi perempuan.
Jangan dibiarkan terlalu banyak cikikik cikikik cikikik. Lah, apalagi ha ha ha. Janganlah kalau perempuan jangan ha ha ha. Itu mendingan lah begitu. Hihihi. Mendingan tapi kalau perempuan ha ha ha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah itu. Nanti dikirain oh, jangan. Perempuan itu jangan begitu. Perempuan itu harus lebih halus daripada laki-laki dalam semua hal. Dalam semua hal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min adhakin nas. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dari paling tertawanya manusia, artinya paling banyak senyumnya kepada orang-orang, wa atyabihim nafsa, dan paling indahnya nafsan jiwanya. Paling baik, paling indah, paling thayyib. Wa warada fi haditha, dan datang dalam banyak-banyak hadis apa sungguhnya annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahika, yaitu tertawa Nabi, hatta badat nawajiduh, sehingga tampak nawajiduh apa gigi-gigi serinya Nabi. Ada yang mengatakan ay adrasuh, artinya gerahamnya Nabi, artinya agak terbuka mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana al-ghalibu fi min ahwalih, dan walaupun ada apa yang lumrah atau yang mayoritas min ahwali dari halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tabassuma, yaitu tabassum, yaitu tersenyum. Artinya para sahabat yang paling banyak menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum. Kalau tertawa hanya sebatas tersenyum. Tapi ada sebagian sahabat, mungkin ini sebagian sahabat ini yang paling dekat posisinya dengan Nabi. Misal sahibu asrarih, orang-orang yang memang banyak mengerti tentang rahasia-rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Nabi SAW tertawa hatta badat nawajiduh, sehingga gigi serinya beliau atau bahkan adras, gigi gerahamnya beliau SAW itu tampak. An-nawajid ini memang ada dua makna kata ulama. Ada yang memberi makna adras, ada yang memberi makna anyab. Anyab ini gigi taring ini, gigi seri ya, gigi taring ini. Kalau adras geraham, seperti yang dikatakan Ibnul Athir di dalam kitabnya An-Nihayah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Naam. Dan diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah, sungguhnya aku yaitu sungguh tahu aku akan awalnya orang yang masuk rajul akan surga. Aku tahu siapa yang pertama masuk surga. Wa akhir rajulin yakhruju minan nar, dan akhirnya seorang yang keluar rajul dari neraka. Allah. Yu'ta bir rajul, didatangkan dengan seseorang laki-laki yaumul qiyamah, di hari kiamat, fuyuqal, maka dikatakan apa lafaz urdu alaihi sigharu dzunubih, datangkan oleh kalian, artinya qala Allah taala lil malaikah, fuyuqal, maka dikatakan apa lafaz urdu alaihi, datangkanlah oleh kalian alaihi atas rajul sigharu dzunubi, akan dosa-dosa kecilnya rajul, wa yukhba'u anhu kibaruha, dan disimpan anhu dari rajul, dirahasiakan, kibaruha apa dosa-dosa besarnya, besar-besarnya ya dzunub. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada rajul, amilta yaum kada kada wa kada, telah berbuat kamu di hari ini akan ini dan itu, akan seperti ini dan seperti ini. Wa huwa muqirrun, adapun rajul yaitu mengakui, la yunkiru, tidak hale tidak ingkar rajul. Wa huwa hale adapun rajul musyfiqun, yaitu takut min kibariha, dari besar-besarnya dosa. Fa yuqalu, maka dikatakan apa lafaz u'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah, berikan kepada rajul makana kulli sayyi'atin, akan tempatnya tiap-tiap perbuatan tidak baik, amilaha yang melakukan rajul akan sayyi'ah, hasanatan akan kebaikan. Fayaqulu, maka berkata rajul, innali dunuban, sungguhnya yaitu bagiku dunuban, apa banyak-banyak dosa, la araha hahuna, yang tidak melihat aku akan dunub hahuna di sini. Qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Jadi ini yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa atau tersenyum sampai kelihatan gigi seri beliau atau adras atau geraham beliau. Ini beliau ketika cerita seperti ini. Jadi Nabi SAW berkata, aku tahu siapa orang yang pertama masuk surga. Kemudian juga aku tahu siapa orang yang terakhir keluar dari neraka. Ini orang mukmin, orang mukmin.
masih punya kesempatan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Nah, ini apa namanya, orang seperti ini dicari oleh malaikat, dicari, kata malaikat, tidak ada ya Allah, tidak ada, coba cari lagi, dicari, ternyata orang yang seperti ini poton katanya, gosong sudah, ada di neraka jahanam paling bawah. Kemudian dikeluarkan, singkat cerita seperti sini, ini dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat, tampakkan kepada dia, datangkan kepada dia dosa-dosa kecilnya. Ditampakkan semua. Ini dosa kamu begini, kenapa kamu masuk neraka ini begini. Oh iya 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 katanya. Dikatakan kamu kan berbuat seperti ini kan, seperti ini kan. Iya iya betul betul katanya. Sedangkan orang itu masih mikir, ini kok yang kecil-kecil dosaku ini, yang besar-besar mana katanya. Yang besar-besar mana? Ini kan yang besar-besar masih banyak. Akhirnya oleh Allah SWT dikatakan kepada malaikat, itu dosa-dosa orang itu, kelakuan-kelakuan jahatnya yang kecil-kecil itu, nilai dosanya maksudnya, ganti dengan pahala, dengan kebaikan, kata Allah SWT. Digantilah, ditampakkan dengan pahala-pahala, dengan kebaikan-kebaikan. Lalu orang ini kan tidak bisa, tidak jujur kalau di akhirat, matur kepada Allah, ya Allah, sebenarnya aku ini masih banyak dosa besar, mana itu? Dosa besar itu mana ya Allah? Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita seperti itu, falaqad ra'aitu Rasulullah, kata Abu Dzar, maka sungguh melihat aku akan Rasulullah SAW dhahika, hale tertawa Rasul, hatta badat nawajiduh, sehingga tampak apa, gigi-gigi sirinya Rasul. Jadi orang ini mungkin banyak bertaubat kepada Allah. Dia pernah melakukan dosa di dunia, tapi banyak membaca istighfar, banyak membaca sholawat, banyak membaca la ilaha illallah, dan juga banyak melakukan amal-amal baik. Jadi dosa-dosanya tertimbun oleh amal baiknya. Jadi kata Nabi SAW, mu'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau kamu melakukan kejahatan, jangan lama-lama, berusahalah untuk menimbun kejahatan itu dengan amal baik kalian, amal baik kamu. Jadi Allah SWT mengampuni. Nah, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni, sungguhnya aku, la'arifu, yaitu sungguh tahu aku, akhir ahli nar, akan akhirnya ahli neraka, khurujan, keluarnya. Jadi tamyiz, rajulun, yaitu seseorang, yakhruj, yang keluar, rajul, minha, dari nar, zahfan, hal yang ngesot, keluar dari Allah, dari neraka ngesot, tidak lari, tidak bisa sudah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada rajul, intalik, berangkatlah, fadkhulil jannah, maka masuklah kamu akan surga. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, fayadhabu, maka berangkat rajul, liyadkhula, supaya masuk rajul, fayajidun nasa, maka menemukan rajul, an-nasa, akan manusia, qad aqadu, yaitu akan sungguh mengambil an-nas al-manazila, akan banyak-banyak tempat di surga. Fayarji'u, maka kembali rajul, fayaqulu, maka berkata rajul, Rabbi, oh Tuhanku, qad akhadan nas al-manazila, sungguh telah mengambil siapa manusia akan tempat-tempatnya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada rajul, atadkuruz zaman alladhi kunta fih, apakah ingat kamu akan waktu atau zaman alladhi kunta fih, yang ada kamu fihi, yaitu di dalam zaman, ay fid dunya. Fayaqul, maka berkata rajul, na'am, iya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada rajul, tamanna, berangan-anganlah kamu. Qala, jadi ketika orang ini sudah dikeluarkan dari neraka oleh Allah SWT, disuruh masuk surga, ayo kamu masuk surga. Ketika dia masuk surga, dia menemukan di surga itu sudah penuh. Artinya masing-masing orang itu sudah mengambil tempatnya masing-masing. Ini orang ini paling banyak dosanya, tapi ada imannya masih di dalam hati, ada imannya masih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap. Jadi terakhir keluar dari neraka, berarti terakhir masuk surga ini. Ketika masuk surga ini nggak ada yang kosong sudah, semua rumah, semua istana, semua kamar sudah penuh. Kemudian dia kembali matur kepada Allah, ya Allah, sudah penuh ya Allah, nggak ada tempat. Oleh Allah SWT ditanya, kamu ingat nggak apa saja di dunia yang kamu senangi,
Yang kamu senangi itu apa? Kesenangan di dunia yang paling senang menurut kamu itu apa? Ayo, dibayangkan semua. Sekarang, dibayangkan semua apa? Iya ya Allah, iya. Kemudian dia tamanna, kata Allah, ayo berangan-angan kamu. Dia berangan-angan. Berangan-angan. Artinya kamu berangan-anganlah kamu itu sebanyak mungkin kenikmatan, keindahan, kelezatan yang kamu pernah lihat di dunia. Ayo, aku akan berikan itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayatamanna, maka berangan-angan dia. Fayuqal lahu, maka dikatakan kepada rajul, fa innalakal ladzi tamannaitahu, maka sungguhnya yaitu bagimu apa yang berangan-angan kamu, hu akan ladzi wa asyrata adhafid dunya, dan 10 kali lipatnya dunia. Apa yang kamu angan-angankan aku kasih kepada kamu semua, dan 10 kali lipat kenikmatan dunia semua tak kasih sama kamu. Ini paling rendahnya pangkat orang surga ini. Paling rendahnya pangkat orang surga, 10 kali nikmatnya dunia. Nikmat dunia ini kumpulkan semua, kemudian dilipat gandakan sampai 10 kali, ini diberikan kepada ahli surga yang levelnya paling rendah. Subhanallah. Qala berkata rajul, qala berkata ya rawi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Fayaqul, maka berkata rajul, ataskharu bi wa antal malik, apakah bercanda engkau ya Allah bi kepadaku, wa anta hal hadapan engkau yaitu raja, yaitu Tuhan. Ya Allah, 10 kali lipat kenikmatan dunia. Ya Allah, engkau ini kan Tuhan. Jangan aku ini masa engkau akan bercanda denganku? Enggak percaya dia. Dia enggak percaya. Saya ini banyak dosa, saya ini orang paling bejat. Tapi di hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan ikhlas, ada kalimat ikhlas, ada tauhid yang benar. Ini level paling bawah di surga ini, diberikan 10 kali lipat kenikmatan dunia seluruhnya. Atas kharubi wa antal malik, aku ini dicandain atau bagaimana ya Allah? Aku ini kan orang level paling rendah katanya. Subhanallah. Tapi itulah Allah SWT, memang begitu diberikan oleh Allah SWT. Kalau berkata Abu Dar, falaqad ra'aitu, maka sungguh melihat aku akan Rasulullah SAW dhahika, hal tertawa Rasul, hatta badat nawajiduh, sehingga tampak apa? Gigi-gigi serinya Rasul. Naam. Wa an Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala Sa'dun radhiyallahu ta'ala anhu, jadi anaknya ini meriwayatkan dari ayahnya. Laqad ra'aitun nabiyya, sungguh melihat aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika, halib tertawa Nabi yaumal Khandaq, di peperangan Khandaq, hatta badat nawajiduh, sehingga tampak apa? Gigi serinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini yang bertanya adalah Sayyidina Amir bertanya kepada ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ini di antara minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin, di antara orang-orang yang masuk Islam yang awal-awal dari kalangan muhajirin, ketika umat Islam masih sedikit, ketika keadaan umat Islam masih lemah di Mekah. Yang masuk Islam waktu itu diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi 50 orang pertama yang masuk Islam diantaranya beliau ini, dan cobaannya luar biasa. Beliau harus berhadapan dengan ibundanya sendiri selain dengan keluarga besarnya, karena ibunda beliau awalnya tidak mau sama sekali kepada Islam, tidak mau sama sekali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibundanya sering mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu as-sahir, majnun, dan lain sebagainya. Sehingga ibunda beliau ini pernah satu ketika berkata kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu itu tetap belajar, mengaji, berkumpul, berguru, dan beriman kepada Muhammad itu, maka aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, aku akan tinggal di halaman, di terik matahari sampai aku mati. Mengancam begitu ibunda beliau.
Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu meminta maaf kepada ibundanya setelah beliau bermusyawarah kepada Nabi SAW, matur kepada Nabi SAW bagaimana cara menghadapi ibundanya itu. Nabi berpesan supaya tetap supaya tetap berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya, tapi dalam masalah ini, masalah agama, masalah akidah tidak bisa. Karena kaidah ammahnya itu, kaidah yang umum, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk apabila sampai durhaka kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Waqqas minta maaf kepada ibunya, tidak bisa. Masalah ini ibunda saya tidak bisa ditawar, saya tetap akan datangi Sayyidina Muhammad dan saya beriman kepada dia bahwa dia adalah utusan Allah dan saya akan terus belajar tentang Islam. Kalau begitu saya tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan tidur, saya akan tinggal di halaman rumah sampai aku mati kering. Yaitu terasa ibu. Kalau begitu, kalau bisa jangan, tapi kalau ibu memilih seperti itu, saya juga tidak akan merubah pendirian saya, prinsip saya, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang akhirnya Sa'ad bin Waqqas tetap pergi kepada Nabi SAW belajar tentang agama. Ibundanya ini betul-betul tinggal di halaman rumah, tidak makan, tidak minum. Setiap Sayyidina Sa'ad bin Waqqas pulang, mau diberi makan, mau diberi minum, tidak mau, dibujuk supaya masuk ke dalam rumah, tidak mau. Yang akhirnya hati ibundanya luluh. Kenapa kamu itu tidak mau berubah? Apa yang membuatmu sangat mencintai Muhammad, kata ibunya. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas diberikan kesempatan yang sangat mulia, yang sangat berharga oleh Allah SWT, sehingga waktu itu Sayyidina Waqqas memperkenalkan siapa itu sebenarnya Muhammad ibn Abdullah Rasulullah SAW kepada ibundanya. Ya akhirnya ibundanya masuk Islam juga, radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah, ini yang meriwayatkan adalah Amir, putranya Sayyidina Sa'ad bin Waqqas. Qala, berkata Amir, qultu, aku berkata, kaifa kana dhahikuh, bagaimana ada apa tertawanya Nabi SAW. Qala, berkata Sa'ad bin Waqqas, kana rajulun ma'ahu tursun. Kana rajulun, ada siapa seorang laki-laki, ma'ahu yaitu beserta, rajul adapun turus ini taming yang seperti tilam besar kalau orang mau berperang dipegang dengan tangan kiri, tangan kanannya pedang atau senjata yang lain. Ini turus ini taming perang itu. Rajul ini orang kafir, yakni minal kufar, sebagian dari orang kafir. Ada siapa seorang laki-laki yaitu beserta ya rajul adapun taming. Wa kana Sa'dun ramiya, dan ada siapa Sa'ad yaitu ramiyan, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Jadi wa kana Sa'dun ramiya, dan ada siapa Sa'ad yaitu ramiyan, tukang lempar tombak. Wa kana ar-rajul yaqulu kada wa kada biturs, dan ada siapa laki-laki orang kafir itu, yaqulu yaitu berbuat, yaqulu bermakna yaf'alu di sini ya. Berbuat ya rajul kada wa kada akan ini dan itu. Bitursi dengan tamingnya, yughatti jabhatahu, yang menutupi ya rajul akan jidatnya atau wajahnya ya rajul. Fa naza'alahu Sa'dun bisahmin, maka mencabut lahu untuk rajul, Sa'dun siapa Sa'ad, bisahmin akan satu anak, ini sahm ini anak panah ya. Falamma, jadi ramiyan ini, ramiyan berarti di sini maknanya tukang lempar panah atau tukang pemanah di sini. Wa kana Sa'dun ramiyan, yaitu pemanah. Fa naza'alahu Sa'dun, dirubah maknanya, maka mencabut untuk rajul siapa Sa'ad bisahmin akan satu anak panah. Falamma rafa'a ra'sah, maka ketika mengangkat rajul akan kepalanya rajul, ramah, maka melempar ya Sa'ad hu akan saham, falam yukhti hadhihi minhu, maka tidak luput hadhihi saham minhu di rajul, yakni jabhatahu, artinya akan keningnya rajul. Wa qalabar rajul, dan terbalik
siapa itu laki-laki, wasyala birijlihi, dan mengangkat, artinya terjungkir, ya rajul birijlihi, akan birijlihi, kakinya rajul, artinya kebalik, dia terbalik ke belakang, kakinya yang di bawah, jadi di atas, jadi kepalanya yang di bawah. Fadhahikan Nabi, maka tertawa siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta badat nawajiduh, sehingga tampak gigi-gigi serinya Nabi. Qala, berkata Amir, qultu, aku berkata, min ayyi syai'in dhahik, dari sesuatu apa dhahika tertawa Rasul, kenapa tertawa Rasul itu, kata putranya ini. Qala min fi'lihi birrajul, karena kelakuan Sa'ad birrajul, akan laki-laki kafir itu. Jadi ini yang menceritakan adalah Sayyidina Sa'ad, atau yang bertanya itu orang lain selain Amir, rawi sebelumnya yang menjawab Sayyidina Amir. Tapi kalau kita berpatokan ke riwayat ini yang ada di kitab ini, ya yang bertanya adalah Amir, yang menjawab adalah ayahnya, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Wa an Ali bin Rabi'ah qala, syahidtu Aliyan, aku melihat Aliyan akan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, utiya bidabbatin, halnya diberikan Ali bidabbatin, akan kendaraan, liyarkabaha, bisa unta, bisa keledai, bisa kuda, liyarkabaha, supaya menunggangi aliha akan dabbah. Kemungkinan besar di sini kuda, karena kesenangan Sayyidina Ali itu kuda. Falamma wada'a rijlahu fir rikab, maka sesudah meletakkan Ali rijlahu, akan kakinya Ali, fir rikab, di rikab. Rikab ini pakapah, ya. Ini yang itu yang kalau mau naik kuda itu kan kakinya itu, kaki kita kan dimasukkan dulu ke rikab. Nah, rikab ini yang untuk pengekang kaki kita itu. Qala, berkata Ali, bismillah, akan lafaz bismillah. Falamma istawa ala dhahriha, maka ketika istawa ini duduk Ali ala dhahriha, di atas punggungnya dabbah, qala, maka berkata Ali, alhamdulillah. Tsumma qala, kemudian berkata Ali, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, artinya membaca ya di situ. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tsumma qala, kemudian membaca Ali, alhamdulillah, 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 3 kali di sini ya. Wallahu akbar, wallahu akbar, wallahu akbar, 3 kali juga. Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli, Maha suci engkau, ini sungguhnya aku, yaitu zalim, aku akan diriku, faghfirli, maka ampunilah untukku. Fa innahu, maka sungguhnya perkara, la yaghfiru dzunuba, tidak bisa mengampuni akan banyak-banyak dosa, illa anta, kecuali engkau. Tsumma dhahika, kemudian tertawa Ali. Kok sudah berdoa tertawa? Faqultu, maka aku berkata, kata Ali bin Rabi'ah, min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin, dari sebab apa, dari apa suatu dhahikta, tertawa engkau ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ali, raaitu Rasulullah, aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana'ah, berbuat, ya Rasul, kama sana'tu, seperti yang berbuat aku. Tsumma dhahika, kemudian tertawa Rasul. Jadi tertawanya bersanad di sini. Tertawanya bersanad. Tertawanya bersanad. Jadi sampai tertawa tertawa saja ini ada sanadnya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Jadi kita ada juga al hadis musalsal, yani bidhahak, kita diriwayatkan oleh guru-guru kita di Makkah Al-Mukarramah, diberikan ijazah musalsal bidhahak. Jadi Nabi SAW tertawa kepada sahabat, kemudian sahabat itu meriwayatkan hadis itu kepada tabi'in, tertawa, tabi'in kepada tabi'in meriwayatkan sebuah hadis sambil tertawa, sampai kepada guru-guru kami. Yang meriwayatkan kepada kami itu ada Abu Yazid Hamid Al-Kaf rahimahullah ta'ala wa qaddasa sirrah. Beliau meriwayatkan hadis itu kepada kami sambil tertawa, sambil ya tertawa tapi tanpa suara. Kemudian ya itu jadi sebab tasalsulnya kami kepada guru-guru kami sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah tertawa saja ada sanadnya.
Itu kekayaan Islam, kekayaan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian fakultu, maka aku berkata, ini perkataan Sidina Ali, min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah, dari sebab apa, dari sesuatu apa tertawa engkau wahai Rasulullah? Qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala, sungguhnya Tuhanmu yaitu sungguh senang, Rabbuk, min 'abdihi, dari hambanya, Rabbuk, idza qala, ketika berkata, atau ketika berkata abd akan lafaz rabbi ufirli dunubi, wahai Tuhanku, ufirli, ampunilah bagiku, dunubi, akan ampunilah untukku, dunubi, akan dosa-dosaku. Ya'lamu, yang tahu ya abd, annahu, akan sungguhnya perkara, la yufiru dunuba, tidak ada yang bisa mengampuni akan banyak-banyak dosa, ahadun, siapa seorang pun, wairu, selain Allah, selain Rabbuh. Jadi Allah sangat senang, kata Nabi SAW, ketika ada seorang hamba beristighfar, ya Allah ampuni aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah gantilah kesalahanku dengan kebaikan, ya Allah. Di dalam hatinya ada i'tikad, ada keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Tuhannya, tidak ada yang bisa memaafkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memberikan semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu membaca istighfar dengan i'tikad seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala ya'jab, senang kepada hamba itu. Jadi kalau kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah, di dalam hati kita minta ampunan betul-betul kepada Allah, aku banyak dosa, ampuni aku ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni itu semua kecuali Engkau, maka Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Segeralah kalian beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian mendapatkan surga yang luasnya itu seperti luasnya bumi dan langit. Jadi kata sebagian ulama, ma alhamallahu 'abdan lil istighfar illa yuridu ayyaghfiralah. Ketika kita diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala istighfar, saya akan baca istighfar, saya akan minta ampun kepada Allah, saya akan minta maaf kepada Allah. Ketika ilham itu datang kepada kita, pikiran kita, kemudian kita lakukan, itu ilham itu tidak datang kepada kita sehingga kita bisa melakukan istighfar, bermohon maaf kepada Allah, kecuali Allah memang berkehendak mengampuni kita. Jadi setiap perasaan mau beristighfar dan mau minta maaf kepada Allah datang, jangan sia-siakan, karena saat itu Allah berkehendak mengampuni kita. Saya akan baca istighfar, langsung baca. Saya akan tiap hari baca istighfar, jangan sampai tidak baca. Karena ilham yang seperti itu tidak ada lain kecuali Allah ingin mengampuni kita. Kalau kita diilhami seperti itu, kemudian kita tidak berbuat, oh, kesempatan emas yang telah kita buang, kesempatan yang sangat mulia, yang sangat berharga, kita buang-buang, kita sia-siakan. Saya akan baca sholawat, baca langsung. Berarti Allah menyediakan dan mengizinkan bagi Nabi SAW untuk beri syafaat kepada dia, atau ingin mengampuni dosa-dosanya, atau ingin berkehendak mengangkat derajatnya. Allah, ilham-ilham yang baik jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita sia-siakan, jangan kita lewatkan begitu saja. Wala tarjafi 'alal khairati minka ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu. Jangan sampai kita menunda-nunda berbuat amal baik, besok, lusa, jangan. Kenapa? Karena jangan-jangan besok lusanya datang kita sudah tidak ada, alias mati. Jadi ma alhamallahu 'abdan lil istighfar illa yuridu ay yaghfiralah. Apabila seseorang diilhami beristighfar atau beramal soleh yang lain, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saat itu berkehendak untuk mengampuni yang diilhami istighfar itu. Wa amma buka'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana min jinsi dhahikihi lam yakun bisyahiqin wa raf'i sautin. Dan adapun menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana, maka yaitu ada buka
min jinsi dhahikihi, yaitu daripada jenisnya tertawanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menangis sama halnya dengan beliau ketika tertawa. Artinya lam yakun bisyahiqin wa raf'i sautin. Tiada ya al-buka bisyahiqin, yaitu dengan tersedu-sedu, wa raf'i sautin, dan tidak mengangkat suara. Kama lam yakun dhahikuhu bikahkahatin, seperti yang tiada apa tertawanya Ar-Rasul bigahgahatin, yaitu terbahak-bahak. Walakin, dan tapi, tadma'u ainah, menggenang apa kedua matanya Rasul, jadi mengalir air mata, hatta tahmulani, sehingga mengalir ya ainah. Artinya possa ma'rifat kanjeng Nabi, penuh ma'rifatnya Nabi SAW dengan air mata kemudian mengalir tanpa ada apa namanya tangisan yang bersuara terseduh-seduh. Anda ada Nabi SAW gitu. Jadi tangisan beliau itu adalah tangisan yang mengeluarkan air mata kedua ma'rifat beliau sehingga air matanya mengalir. Dalam sebagian riwayat ketika Nabi SAW berat terhadap perkara umatnya, beliau itu sampai terdengar suara apa namanya seperti orang yamfuh. Jadi sampai ada suara seperti orang tidur yang mengeluarkan suara itu. Caipon ring matura ngerok. Itu tangisan yang sudah luar biasa baginda Nabi SAW, dan itu beliau seperti itu ketika beliau merasa berat atas umatnya, takut umatnya tidak selamat. Wa yusma'u li sadrihi aziz, dan didengar bagi dadanya Rasul azizun, apa mendidih, yani apa ya, seperti air yang mendidih. Aziz itu terdengar dari belakang beliau ketika misalkan beliau salat, kemudian ketika beliau membaca surat yang berkaitan dengan hari kiamat, yang berkaitan dengan an-nar, neraka di akhirat, maka Nabi SAW menangis sehingga karena menangisnya enggak mengeluarkan suara, maka yang terdengar oleh sahabat yang salat di belakang beliau SAW aziz, yaitu seperti air yang mendidih, candring madura ngalkal, keledak, sampai itu suara dada, itu suara hati, suara dada. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya baki, menangis Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan di mayit, karena kasihan kepada mayit, wa khaufan ala ummatihi, dan karena takut atas umatnya Rasul, wa syafaqatan, dan karena nisr, karena kasihan, wa min khasyatillah, dan karena takut kepada Allah, wa inda sama'il Qur'an, dan ketika mendengarkan Al-Qur'an, wa ahyanan fi salatil lail, dan di dalam beberapa waktu di waktu salat malam. Jadi Nabi SAW itu menangis rahmatan limayyit, rahmatan limayyit. Kadang-kadang ada sahabat yang wafat, kemudian orang itu dekat dengan Nabi SAW, hubungannya dekat, maka dan sahabat itu dalam perjuangan Islam di antara orang yang terdepan misalkan, maka ketika beliau sahabat itu wafat, maka Nabi SAW menangis seperti yang terjadi ketika Sayyidina Utsman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu wafat, dan akan datang ceritanya ini. Kemudian ketika Nabi SAW ingat tentang beratnya hari kiamat, yaumul hisab, waktu perhitungan amal, ketika di sirat, ketika di mizan, beliau ingat akan umatnya,
maka beliau sampai menangis mendoakan umatnya supaya selamat semua. Kemudian ketika beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul di dalam hati beliau khasyah, takut yang disertai rasa ta'zim yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menangis. Wa inda sama'il Qur'an, dan ketika mendengarkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an dalam sebagian riwayat, karena Nabi SAW sering meminta dibacakan Al-Qur'an kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada sahabat-sahabat yang lain daripada hamalatil Quran radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Al-Quran itu dilantunkan oleh para sahabat, beliau sering menangis, sehingga yang baca Quran itu terbersit di dalam hatinya perkataan atau pikiran, ya Allah, seandainya aku ini disuruh berhenti membaca Al-Quran karena enggak tega melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Juga dalam beberapa kali, dalam beberapa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis di waktu melaksanakan salat malam. Ketika salat malam beliau menangis. Allah sallallahu alaihi wasallam, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Wa an Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu qala ataitu Rasulullah, kata Sayyidina Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu, ataitu Rasulullah, aku datang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, hal adapun Rasul yaitu salat Rasul, dalam keadaan salat beliau, wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, dan yaitu bagi dadanya Rasul, mana asalnya dalam di sini, azizun adapun bunyi kazizil mirjal, seperti mendidihnya gidir, kalau orang memasak nasi atau memasak air itu di tempayan ya, al-mirjal ini gidir ini kuali lah, seperti bunyi mendidihnya kuali, minal buka, karena menangis. Jadi ini dinyatakan atau disaksikan oleh sebagian sahabat yang ketika mereka sholat pas berada di belakang Nabi SAW, atau sebagian sahabat-sahabat yang sempat sholat malam bersama Rasul SAW, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu kecil beliau, atau beberapa sahabat yang lain, ini mendengar dakal aziz, jadi seperti dari dada Rasulullah SAW itu seperti air yang ngalkal, air yang mendidih. Ini karena tangisan yang ada di dalam. Jadi bukan tangisan yang dikeluarkan ke mulut, tapi ketika tangisan itu muncul dari hati, maka seperti itulah keadaannya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah, berkata kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra alayya, bacalah Al-Qur'an untukku. Faqultu, maka aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila. Aqra'u mana asalnya? Apakah aku akan membaca atas engkau, alayka dan atas engkau, unzila diturunkan Al-Qur'an? Qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sungguhnya aku, yaitu ingin aku, senang aku, an asma'ahu akan mendengar aku, akan Al-Qur'an, min ghairi dari selain aku. Faqara'tu suratan nisa, maka membaca aku, kata Abdullah bin Mas'ud, suratan nisa, akan surat An-Nisa, hatta balautu, sehingga sampai aku akan ayat wajibna bika ala haula'i syahida, sampai firman Allah yang ini, wajibna bika ala haula'i syahida, dan datang aku dengan membawamu ala haula'i, atas mereka, syahidan, halim menjadi saksi. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, faraitu ainai Rasulillah, maka melihat aku akan kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahmilani atau tahmulani, halim mengalirkan air mata, ya ainai. Allah.
sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah, mengambil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnatan lahu saghiratan, akan putri lahu bagi Rasul, saghiratan yang kecil, yang masih kecil, katanya yang dimaksud ibnatan lahu ini cucu beliau, yakni bintu bintihi Sayyidah Zainab, atau ada yang mengatakan Umamah. Taqdi, yang naza ya ibnah, naza yakni tasyrafu 'alal maut. Fahtadanahu, maka mendekap Rasul akan ibnah, fawada'aha, atau fahtadanaha, maka menggendong, ya Rasul akan ibnah, fawada'aha, maka meletakkan Rasul akan ibnah, baina yadayhi, di pangkuan Rasul. Famatat, maka mati ya ibnah, maka wafat ibnah, wahiyya baina yadayhi, hal adapun ibnah yaitu di pangkuan Rasul. Wasahat Ummu Aiman, dan menjerit siapa Ummu Aiman. Faqal, maka berkata Rasul, Allah, Ummu Aiman nama aslinya Barakah al-Habasyiyah, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakah al-Habasyiyah ini Ummu Aiman ini menjadi baby sisternya Rasul dan keluarga Rasul tiga generasi. Mulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, kemudian putri-putrinya Rasul, sampai cucu Rasul banyak yang Ummu Aiman yang melayani. Hani'an laha. Sungguh orang luar biasa. Sungguh orang yang sangat beruntung bisa mengabdi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, atau kepada putra-putrinya Rasul, bahkan sampai cucunya. Faqala, maka berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, atabkina inda Rasulillah, apakah kamu menangis di depan Rasulillah? Ai bukaan mahduran, artinya akan tangisan yang dilarang. Muqtarinan, hale dibarengi bisyah, dengan menjerit, dalan alal jaza', hale menunjukkan atas terkejut. Faqalat, maka berkata Ummu Aiman, alastu araka tabki, bukankah aku melihat, bukankah tiada aku araka, yaitu melihat aku kepadamu, hale menangis engkau? Kamu kok menangis di depan Rasulullah? Tidak melihat, tidak menyebut, kenapa kamu menangis di depanku? Tidak, ini tawadhu'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu menangis di depan Rasulullah, sedangkan tangisan seperti kamu itu yang menjerit-menjerit itu tidak boleh. Kata Ummu Aiman, alastu araka tabki, bukankah aku melihat engkau juga menangis ya Rasul? Qala, berkata Rasulullah SAW, inni lastu abki, sungguhnya aku yaitu tiada aku, yaitu menangis aku. Artinya aku tidak menangis menjerit, aku hanya menangis mengeluarkan air mata. Inni lastu abki, sungguhnya aku yaitu tiada aku, yaitu menangis aku. Artinya aku tidak menangis seperti tangisan orang-orang yang dilarang di dalam agama, yang sampai menjerit-jerit ketika ada orang mati. Aku hanya mengeluarkan air mata. Sedangkan tangisan yang seperti aku ini, kata Nabi SAW, innama hiya rahmah. Innama hiya rahmah. Pastinya adapun ya, ini kemana ini? Hiya ya ad-dumu', bisa, rahmatun yaitu rahmah. Air mata yang seperti ini rahmah. Karena ini akan membuat hati ini khasyah kepada Allah. Yang seperti halnya Nabi SAW itu menangis seperti itu, rahmah, karena akan menyebabkan hati semakin lembut. Kalau menjerit-menjerit itu akan menyebabkan hati keras, kasar. Jadi ketika menangis itu hanya mengeluarkan air mata, ditahan, tidak sampai menjerit-jerit, maka akan menyebabkan hati lembut. Disertai ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, menerima atas apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli hal. Sungguhnya orang mukmin bikulli khair, yaitu atas segala kebaikan, ala kulli hal, di atas setiap perkara. Inna nafsahu tunza' min baini jambayh. Sungguhnya dirinya mukmin tunza', yaitu dicabut, ruh ini maksudnya ya,
Sungguhnya rohnya mukmin yaitu dicabut nafas min baina jambaihi dari antara dua sisinya, ya man wa huwa hali adapun mukmin yahmadullah azza wajal, yaitu memuji mukmin kepada Allah azza wajal. Orang mukmin itu jangankan orang lain, kata beliau, dirinya sendiri dicabut ruhnya itu masih mengucapkan alhamdulillah, karena semuanya ini adalah pemberian dari Allah, kemudian diambil lagi oleh Allah, kemudian akan dibalas lagi oleh Allah sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, syahidna melihat aku ibnatan, atau menyaksikan aku atau hadir aku ibnatan akan putri li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah ali adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisun, yaitu duduk alal qabri, di pinggir kubur atau di atas kubur. Artinya syahidna ibnatan ini, kata Sayyidina Anas, aku hadir waktu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan dikebumikan. Ini katanya Sayyidah Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke pekuburan, ke makam, faraitu ainaihi tadma'an, maka melihat aku akan kedua matanya Rasul, kedua ma'rifat Rasul, tadma'an hale mengalirkan air mata, ainai. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala, yaitu mengecup Rasul Utsman ibn Mad'un, akan Utsman bin Mad'un, wa huwa mayyit, hale adapun Utsman yaitu wafat, wa huwa yabki, hale adapun Rasul yaitu menangis. Huwa adapun ya Utsman bin Mad'un minar radha'ah, akhuhu yaitu saudaranya Ar-Rasul minar radha'ah, dari tunggal susuan, dari susuan. Artinya saudara tunggal susuan ini Utsman bin Mad'un. Pastinya yang saudara tunggal susuan ini mulai kecil sering bersama Rasulullah SAW, apalagi Utsman bin Mad'un di antara orang-orang yang masuk Islam di awal-awal Islam. Ada yang mengatakan dalam sejarah itu sadis asyar, orang ke-16, orang ke-16 yang masuk Islam di awal-awal Islam, minas sabiqin al-awwalin, beliau ini. Dan beliau Sayyidina Utsman bin Mad'un ini adalah orang yang hijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah kemudian ke Madinah. Di waktu pembangunan di Madinah, pembangunan Masjid Nabawi, Utsman bin Mad'un ini di antara sahabat-sahabat yang gigih bekerja. Bahkan ketika beliau Sayyidina Utsman bin Mad'un ini melihat Nabi SAW juga gigih bekerja, bahkan kalau yang lain mengangkat batu satu, Nabi SAW mengangkat batu 2. Utsman bin Mad'un ini berkata kepada orang-orang. Kemudian ketika melihat Nabi SAW selalu bekerja, ketika sahabat istirahat duduk, bahkan itu disuruh oleh Nabi SAW, kalau sudah capek duduk, kalau sudah capek duduk. Nabi SAW tidak duduk, tidak mengenal capek, kerja terus. Kalau mengangkat batu yang lain satu, beliau mengangkat 2. Sayyidina Utsman bin Mad'un berkata, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu fa inna dzaka al-'amalul mudallalu. La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu fa inna dzaka al-'amalul mudallalu. Allah, kata beliau, kalau kita duduk seperti ini sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kerja, kita melihat beliau terus bekerja, kita duduk seperti ini, sungguh perbuatan kita ini perbuatan yang tidak baik. Maka Sayyidina Utsman bin Mad'un terus bekerja seperti halnya Rasulullah SAW bekerja membangun Masjid An-Nabawi. Maka Rasulullah SAW yata'athar limautihi radhiyallahu an, sangat membekas di dalam dada beliau, dalam hati beliau, kematian Sayyidina Utsman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu.
sehingga beliau sampai mengalirkan air mata. Wa kanat ainahu, dan ada dua makrifat atau dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katsiratad dumu, itu banyak air matanya, wal hamalan, dan mengalirnya. Wa kasafatis syamsu marratan, dan gerhana matahari di dalam satu ketika. Dalam sebagian riwayat itu waktu Sayyidina Ibrahim putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Faja'ala, maka jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yabki, menangis Nabi fi shalat, di waktu salat, wa yanfukh, dan wa yanfukh yanfukh, sampai begitu, sampai keluar suara suara yang bercampur dari hidung dan mulut, tapi tidak mengeluarkan suara tidak mengeluarkan suara enggak. Itu Nabi SAW tak sampai begitu, karena saking ditahannya itu sampai yanfukh. Wa yaqul, dan berkata, ya Rasul, ya Rab, oh Tuhanku, alam ta'idni, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, alla tu'adzibahum, akan tidak menyiksa engkau, hum, akan mereka, wa ana halai, adapun aku, fihim, yaitu ada di dalam mereka atau di antara mereka, wa hum, halai, adapun mereka, yastaghfirunak, yaitu memohon ampunan mereka kepadamu, wa nahnu nastaghfiruka ya Rabb, halai, adapun aku, yaitu minta ampun aku kepadamu, oh Tuhanku. Sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allah. Wa amma utasu Rasulillah, adapun bersinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza atasa, maka sungguh ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila bersin Rasul, wada'a yadahu, maka meletakkan Rasul, yadahu, akan tangannya Rasul, atau thawbahu, atau bajunya Rasul, ala fihi, di atas mulutnya Rasul, wa khafadha biha sautah, dan merendahkan Rasul biha, dengan otos, akan suaranya Rasul. Jadi tahu otos, bersin, hasim, nah begitu, hasim ya. Jadi kalau lagi otos, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan tangannya atau apalah, ujung dari serban, ujung dari selendang gitu kan, atau ujung dari baju. Yang penting jangan membuat orang lain itu risih melihat kita bersin, tidak ditutup mulut kita. Ini kadang-kadang kita sering jumpai di kampung-kampung itu, orang bersin itu di depan orang nggak ditutup, asim, kadang-kadang batu, Allah, tidak ditutup mulutnya. Kalau menurut kedokteran itu mengeluarkan bakteri, Allah, bisa menular kepada orang lain. Kalau menurut dokter begitu, jangankan sampai menular, enggak menular saja kan jelek, itu aib seperti itu ditutuplah. Kalau batuk ditutup supaya enggak risih, bau lagi, orang batuk itu kan mengeluarkan asap yang kurang sedap itu. Ditutuplah. Ini Islam mengajarkan yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling elok. Jangan sampai tidak diindahkan. Islam itu indah, tapi orang Islam kadang-kadang kurang mengindahkannya. Wa kana, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa, itu apabila bersin Nabi, hamidallah, maka memuji Nabi akan Allah, hasim, alhamdulillah. Jadi ditutup mulutnya kalau hasim, kalau bersin ditutup mulutnya, jangan dibiarkan terbuka. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan bagi Rasul, yarhamukallah, mudah-mudahan merahmati kepadamu siapa Allah. Fa yaqulu, maka berkata Rasul, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini kalau kita misalkan yang bersin asim, alhamdulillah, orang yang mendengarkan tasmid namanya, mengucapkan yarhamukallah. Ketika orang lain itu mengucapkan yarhamukallah, maka kita yang bersin menjawabnya lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakrahu, yaitu tidak senang Rasul, al-atsata syadida fil masjid, akan bersin yang kuat di masjid. Jadi bagaimana caranya kalau kita terlanjur bersin di masjid itu? Ya ditutuplah mulutnya. Ditutup mulutnya. Apalagi di masjid.
orang ada kanan kita, kiri kita, depan kita, ada yang duduk. Ketika pas lagi rame di masjid itu, kita hasim-hasim batuk-batuk, naudzubillah nggak ditutup, orang semua nggak senang. Jadi hidup di dunia ini bukan kardi ya, bukan karpat hibi. Kita harus peduli kepada alam sekitar. Kalau kita mau disenangi orang, kita jangan bikin risih orang lain. Jangan bikin orang lain itu tidak senang kepada kita. Jangan reng mature cak ngalaan legenah tabun tibi. Jadi arkein orang lain, ngarke orang lain, ngarkein aban tibi. Kalau kita ingin disenangi, maka senangkan orang. Minimal kalau kita tidak bisa menyenangkan orang lain, jangan mengganggu dan menyakiti orang lain. Kalau hidup semau-maunya sendiri, pokoknya kok senang dan lain semacam mah. Yang penting aku senang, yang apa urusan orang lain itu berarti nggak punya akhlak orang yang seperti itu nggak punya hati. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu raf'al as-sauti bil 'utas, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tak senang Nabi akan mengangkat suara sebab bersin. Ammat tasaub, adapun at-tasaub, apa tasaub? Adapun at-tasaub cendawa, awai. Kalau mau ngantuk itu kan wai gitu kan. At-tasaub namanya itu. Faqad kana Rasulullah, maka sungguh ada siapa Rasulullah SAW yakrahu, yaitu tak senang Rasulhu akan tasaub min ghairihi, dari selainnya Rasul. Rasul paling enggak senang melihat orang itu tasaub, awai meloloh. Orang yang semua awai terus itu biasanya banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Kanjeng Nabi SAW tidak pernah tasaub. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Ya. Kemudian walam yatasa'aba fi madaz zamani. Jadi Nabi SAW tidak pernah dihinggapi lalat, kemudian tidak pernah at-tasaub, tidak pernah apa namanya? Tidak pernah cendawa ya. Cendawa itu ya tidak pernah itulah. Tidak pernah awai itu, tidak pernah at-tasaub. Nah, waqad hafizahullah taala, dan sungguh menjaga, artinya memelihara atau menjauhkan akan Rasul siapa Allah taala minhu dari tasaub. Wa ma tasa'aba nabiyyun qattu, dan tidak tasaub, tidak bercendawa, tidak awai siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu, sama sekali. Lam yatasa'ab qattu. Ya, jadi Nabi SAW di antara kelebihannya begitu, seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu, khusus Nabi Yunabi asyrati khisal lam yahtalim qattu wa ma lahu dhilal. Jadi di antara 10 keistimewaan Nabi, satu, tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi senggama, karena mimpi yang seperti itu minasyaitan. Wa ma lahu dhilal, Nabi tidak ada bayang-bayangnya, karena beliau nur, cahaya tidak mungkin ada bayang-bayangnya. Wal ardu ma yakhruju minhu tabtali, kadzalika ad-dubabu anhu mumtani. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau qadil hajah, mohon maaf, apa yang keluar dari badan Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh ke bumi, langsung ditelan oleh bumi. Kemudian ad-dubab, lalat, tidak pernah menyentuh karena lalat ini kotor. Tanamu ainuhu wa qalbun la yanam, yara min khalfihi kama yara amam. Nabi SAW walaupun tidur, kedua ma'rifatnya, kedua matanya, tapi hatinya tidak pernah tidur. Jadi, dan bisa melihat orang yang di belakangnya seperti halnya beliau bisa melihat orang yang di depan. Lam yatasa'ab qattu. Kemudian Nabi SAW tidak pernah cendawa. Wulida makhtunan, kemudian lahir dalam keadaan sudah khitan. Ta'rifuhu dawabu hina yarkabu. Kemudian kalau mau menunggang kendaraan, onta atau kuda atau keledai, itu dawabnya itu sudah tahu. Tidak ada yang gelisah
Tompaan Kanjeng Nabi itu tidak ada yang gelisah, semua hormat. Naam. Ta'ti ilaihi sur'atan la tahrabu. Kalau kalau apa kuda atau onta atau keledai mau ditunggangi Nabi SAW, maka hewan-hewan itu datang kepada Nabi SAW sur'atan, apa namanya, cepat, segera, karena sangat senang bisa ditunggangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.